pasanganku NPD, dia jahat sama aku tapi ke orang lain kayak malaikat. Dia semaunya sendiri, gak punya empati, selalu aku terus yang salah, dan dia paling benar. Halo, selamat datang di loveclinic.co.id. Channel ini adalah untuk pengetahuan mengenai psikologi cinta dan saya adalah coach Anda. Please subscribe dan nyalakan bel notifikasi agar tidak ketinggalan konten informatif selanjutnya. Private coaching, masterclass, program terapi hubungan, dan kursus juga ada secara privat dan juga grup. Klik link di deskripsi di bawah bila Anda tertarik untuk sesi-sesi tersebut, dan juga untuk kursusnya Anda bisa membeli kursus tersebut. Saya mau memulai dulu dengan apakah itu narsisisme. Narsisisme adalah suatu bentuk perlindungan diri, dan ini dapat termanifestasikan dalam hubungan kita dengan kita itu menjadi defensif, kita stonewall, tidak berempati dengan pasangan, ketidakmampuan menerima kritik, menginvalidasi sudut pandang dan pikiran, merasa paling benar, baik ke orang lain dan jahat pada pasangan, dan sebagainya. Namun saya ingin kita melihat ke diri kita sendiri. Saya yakin kita semua pernah melakukan hal-hal seperti ini. Kita pernah defensif, kita pernah stonewall, kita pernah pergi saat konflik memanas, kita pernah gaslight karena kita lupa, kita semua tidak suka mendengar kritikan yang disampaikan dengan tidak baik, kita mungkin tidak paham apa itu validasi, dan kita pernah merasa paling benar saat terjadi beda pendapat. Jadi apakah itu berarti kita NPD? Ya mungkin ada dari kita yang NPD, tergantung seberapa seringnya hal-hal ini muncul dalam hidupmu dan apakah feedback dari lingkungan sosialmu pula. Kita semua punya suatu kadar narsisisme, karena narsisisme adalah suatu spektrum. Narsisisme adalah suatu mekanisme perlindungan diri sendiri kita dari interaksi masa kecil kita dengan orang tua. Ini mungkin pernah terjadi di awal hubungan. Seiring berjalannya waktu, ini menjadi semakin parah karena dinamika komunikasi dalam hubungan kita juga. Jadi poin yang ingin saya berikan pada kalian adalah perilaku narsisistik itu bukan artinya pasangan kalian adalah seorang dengan NPD. NPD tidak semudah itu diagnosanya. Ada cabang psikiatri yang khusus untuk mendiagnosa personality disorder, dan sangat saya sarankan bagi pasangan untuk tidak mendiagnosa berdasarkan apa yang mereka lihat di internet dan medsos sebelum mengevaluasi hubungan mereka. Sebagai seorang perempuan, saya pernah di posisi di mana saya merasa tidak didengarkan karena orang tua saya sendiri pun tidak mendengarkan saya, pasangan tidak mendengarkan, dan manifestasi dari masalah tersebut akhirnya membuat saya menunjukkan gejala-gejala tersebut di atas. Dengan pasangan yang mampu mendengarkan saya dan memahami saya pun tidak menjadi seperti itu. Dari data, 85% pria akan menunjukkan suatu kedefensifan, dan kebanyakan juga memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi mengenai penampilan mereka dibandingkan perempuan, karena perempuan selalu dibombardir oleh iklan dan sosial media yang memberikan image tubuh yang langsing, sehingga lebih banyak wanita memiliki insecurity terhadap tubuh mereka dibandingkan pria, yang mana itu akhirnya juga menjadi suatu perbedaan di mana pria mungkin akan terlihat narsisistik di mata seorang wanita saat bagi dia pria ini sebenarnya tidak menarik secara fisik, atau wanita menjadi defensif saat fisiknya diberi kritik membangun. Permasalahannya, orang suka membuat diagnosa. Misalnya badan kita tidak enak, kita cari itu online di Google, lalu kita simpulkan bahwa kita mempunyai flu. Seperti itulah konsepnya, di mana kita menyimpulkan bahwa pasangan itu seorang NPD tanpa melihat lebih banyak mengenai rantai kejadian mengarah ke sana, masa kecil mereka, dan bagaimana kita sendiri mungkin berkontribusi pada hal yang kita anggap NPD tersebut dengan komunikasi yang tidak efektif. Yang kalian mungkin lihat sekarang itu mungkin adalah suatu trauma response dari apa yang terjadi pada masa kecilnya. Maka pertama saya ingin Anda mengubah mental block dan mindset Anda ini dan melihat narsisisme ini bukan sebagai suatu penyakit mental,
tetapi adalah sebagai bentuk perlindungan diri. Dia melindungi diri sendiri karena dia merasa tidak aman. Kenapa banyak pria defensif waktu komunikasi? Itu juga bentuk melindungi diri sendiri karena merasa disalahkan, dan ada banyak faktor dari masa kecil pula. Walaupun mungkin istrinya itu cuma bermaksud untuk menyelamatkan hubungan, tetapi yang dia dengar itu lain. Dan kenapa pria itu lebih cepat untuk menjadi physiologically aroused saat ada suatu masalah emosi yang dibicarakan, itu ada di kursus 5 langkah untuk mengatasi konflik. Karakter dan ciri-ciri narsisistik itu bukan berarti bahwa seseorang itu adalah seorang NPD. Correlation doesn't equal causation. Nah, sekarang saya tidak bilang bahwa NPD itu tidak ada, itu bukan klaimnya. Cuman kebanyakan orang itu misdiagnose. Misalnya begini, ada gejala trombosit turun, leukosit naik, itu gejala DB. Tetapi kalau dimasukkan di Google kan itu bisa macam-macam juga. Kalau dokter langsung bilang DB, masuk RS, uang habis puluhan juta. Ternyata waktu dites bukan DB, tetapi COVID varian baru. Jadi correlation doesn't equal causation. Emosi gampang meledak itu tidak cuma dari NPD, dari lainnya juga bisa. Luka masa kecil kan macam-macam dan hasilnya tidak cuma NPD. Dan ada pengaruh hormon dan juga rantai kejadian yang harus dilihat. Nah, bagaimana misdiagnosa ini bisa merusak hubunganmu? Satu, akhirnya tidak ada action yang bisa diambil. Kamu macet di situ. Dua, akhirnya kamu sendiri juga marah-marah atau diam, memendam semua emosi negatifmu sendiri. Dan itu tidak baik ke kesehatan mentalmu. Tiga, keamanan emosional itu bertambah rusak dan perlindungan dirinya akan semakin tebal. Empat, membuatmu menjadi punya self-fulfilling prophecy, istilahnya. Karena dia NPD, jadi jalan satu-satunya aku diam, aku pergi. Jadi dia tambah jahat. Waktu ketemu pria yang defensif, saya juga jadi jahat. Padahal kalau waktu prianya tidak seperti itu, saya ya tidak jahat. Jadi saya punya perbandingannya. Makanya waktu ketemu, sekarang kalau ketemu orang yang narsisismenya tinggi, walaupun saya bisa berbicara dengan mereka, saya tinggalkan. Karena sekarang saya sudah tahu ciri-cirinya dari depan-depan ya. Soalnya saya sendiri juga tidak suka jadi perempuan jahat. Nah, yang bikin NPD, memang NPD itu apa? Sebenarnya ada suatu kriteria, banyak kriteria yang harus dilihat. Dia harus memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Jenisnya juga macam-macam kan, jadi kita tidak bisa langsung mengecap seseorang itu NPD. Tetapi kalau kita bisa lihat itu dari sudut pandang bahwa dia sedang melindungi dirinya, yang bisa kita ubah adalah environment-nya. Dan ini lebih banyak atau tidaknya yang bisa merubah environment ini adalah dari prianya. Kalau dia memang sudah memenuhi segala kriterianya dan sudah didiagnosa oleh seorang profesional, saya tidak akan memperdebatkannya. Saya bingungnya kok dulu Anda mau dengan orang seperti ini. Poin saya, kebanyakan pasangan itu tidak tahu bahwa ini adalah problem yang bisa diselesaikan bila mereka terbuka dan sama-sama mau belajar dan memperbaiki hubungannya dan juga dirinya sendiri, dan datang dari suatu tempat yang penuh dengan kasih sayang dan pemahaman. Dan banyak orang itu langsung mendiagnosa pasangannya sebagai NPD, sehingga akhirnya masalah ini tidak terselesaikan. Padahal sebenarnya kalau berani cari bantuan, permasalahan istri jahat dan defensif atau suami defensif ini itu bisa diselesaikan selama keduanya mau melakukan usaha pada hubungannya. Kan sayang kalau langsung cerai, ada anaknya, ada harta gono gini, ada harta yang dibangun bersama. Mempertaruhkan banyak hal, tidak materi dan anak saja, tetapi kesehatan fisik dan mental. Saya sendiri pun pernah bertemu seorang pria yang saya curigain adalah seorang NPD. Tetapi saya sendiri juga introspeksi, mungkin cara komunikasi saya itu menyebabkan dia defensif. Misalnya kalau saya tidak setuju tentang sesuatu, saya langsung mengatakan saya tidak setuju. Itu bisa menggunakan cara-cara lain. Cuman inti masalahnya, dia memang tidak mau diajak bicara tentang masalahnya. Dia punya suatu trauma response di mana bila saya membicarakan suatu masalah dalam hubungan tersebut, dia merasa dia kurang. Mungkin dia bukan NPD, mungkin juga iya, saya tidak tahu. Pokoknya yang saya tahu dia defensif
Dan tiap kali saya mengutarakan masalah, dia diam atau ngambek. Jadi saya tambah frustrasi, atau malah dia ngetawain saya. Nah, itu juga bikin saya frustrasi. Jadi di situ ada suatu masalah komunikasi yang akhirnya membuat saya itu berpikir bahwa dia itu NPD, seperti itu ya. Hubungan itu harus selalu terus mengintrospeksi diri. Tinggal bersama orang lain itu susah kalau misalnya tidak ada kecocokan sama sekali. Masalah hubungan itu umumnya bukan cuma dari satu orang. Masalah di hubunganmu itu more often than not adalah refleksi perilakumu, terutama di pria. Karena dari pengalaman saya selalu mencerminkan yang diberikan pria pada saya. Dan itu saya dengar banyak sekali dari teman-teman wanita saya. Makanya hasilnya selalu berbeda. Kalau Anda bisa merubah mindset bahwa perlakuan dia adalah bentuk perlindungan diri, itu bisa membuatmu satu, ada langkah produktif yang bisa diambil. Bisa cari bantuan entah ke coach atau psikolog atau psikiater. Coach dan psikolog itu mirip-mirip, tetapi tidak sama. Coach akan memberikanmu strategi dan mengajarimu skill-skill. Ke psikolog kamu akan didiagnosa, diberikan terapi individu, apakah itu CBT dan sebagainya. Juga mungkin kalau itu psikolog hubungan, Anda akan diberi solusi-solusi. Dan ke psikiater itu untuk diberi obat yang bisa digunakan sebagai support bila masalahmu memang dari sebuah psychological disorder. Tetapi pesan saya, Anda tidak bisa ke sana satu kali. Karena ini sesuatu yang berkelanjutan. Hubungan itu berkelanjutan. Anda tidak bisa mengharapkan suatu solusi tepat jitu. Kita bukan dukun. Dua, ada compassion dan understanding. Kita semua butuh belajar compassion dan understanding dalam hubungan. Tiga, goalnya itu dari ini dulu, emotional safety. Fondasi hubungan itu berasal dari sini. Sisanya itu akan menyusul. Ini adalah dasar hubungan. Dan itu akan saya bahas di video lain. Regulasi emosi itu adalah tanggung jawab dari kita masing-masing. Tetapi harus ada seseorang yang memperbaiki hubungan ini terlebih dahulu. Harus ada yang memimpin. Bila tidak, ya tidak ada perkembangannya. Dan pemimpinnya itu akan lebih efektif bila itu adalah yang pria. Dan kalau memang pasanganmu itu sudah didiagnosa NPD, saya malah bilang selamatkan dirimu sendiri. Itu berdampak sekali ke kesehatan mentalmu. Channel ini bukan channel NPD awareness, tetapi adalah untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan dan diri sendiri. Berkomunikasi dengan pasangan yang memiliki sifat narsisistik itu bisa menjadi tugas yang sangat menantang. Tapi dengan pendekatan yang bijak, Anda mungkin dapat membangun hubungan yang lebih sehat, komunikasi yang lebih bisa dilakukan. Berikut adalah beberapa tips yang bisa membantu Anda berkomunikasi dengan pasangan yang narsisistik. Dengarkan dengan empati. Dengarkan pasangan Anda dengan penuh perhatian ketika mereka sedang berbicara. Cobalah untuk memahami perasaan dan perspektif mereka, meskipun mungkin hal ini sulit. Hal ini bisa membantu mereka merasa didengarkan dan dihargai. Gunakan bahasa yang positif. Sebenarnya bahasa positif itu adalah sesuatu yang universal. Kita coba untuk menghindari bahasa-bahasa yang merendahkan orang lain di suatu hubungan. Dengan hubungan apapun itu, kita gunakan bahasa yang positif, menghindari kritik yang langsung, dan fokus pada hal-hal yang Anda hargai dari pasangan Anda. Kita semua juga butuh merasa untuk dihargai. Itu semua saya bahas di kursus 5 langkah untuk mengatasi konflik itu juga. Bagaimana cara untuk menyampaikan kritik dan membuat suatu request pada pasangan. Saat mereka menjadi defensif, tanyakan ini. Waktu saya bilang X, saya lihat reaksimu jadi Y. Apa yang lewat di pikiranmu saat itu? Nah, ini mungkin terdengar aneh dan mungkin Anda berpikir mungkin ini akan membuat dia bertambah marah dan ini ribet. Tetapi sebenarnya bila Anda coba praktekkan ini akan melembutkan dia ke tempat di mana Anda bisa menggali lebih jauh tentang reaksi-reaksinya. Mungkin dia masih defensif saat itu, tapi Anda hanya perlu melontarkan lebih banyak pertanyaan mengenai reaksi-reaksi defensifnya. Saat Anda mendapatkan kesempatan untuk mengutarakan pendapat Anda, gunakan sebuah pertanyaan setelah pendapat Anda ini. Bagaimana menurutmu? Karena mereka kan suka didengarkan pendapatnya. Jadi dari situ mereka tidak merasa diserang. Dari situ yang diharapkan adalah percakapan itu bisa berlanjut dan ulangi lagi langkah-langkah tersebut di atas. Saat dia masih tidak mendengarkan Anda atau dia mengubah topik, diamlah saja. Ini mengirimkan pesan bahwa reaksinya tidak bisa diterima.
Mungkin Anda berpikir, nanti dia juga marah. Tetapi 15-30 detik kemudian, biasanya mereka akan kembali pada topiknya. Orang punya tendensi untuk menjadi tidak nyaman dalam kesunyian yang disengaja. Makanya tidak ada seorang yang suka di silent treatment. Termasuk NPD-nya sendiri tidak suka di silent treatment. Saat dia kembali ke topik dan diskusinya, Anda bisa membicarakan hal itu lagi. Bila percakapan memanas dan kalian tidak bisa melanjutkan, jangan lupa untuk mengambil break sampai detak jantung Anda kembali normal, itu minimum 20 menit. Sekali lagi, itu di kursus konflik saya jelaskan semua, begitu juga perbedaan biologis antara wanita dan pria di suatu konflik dalam hubungan. Ini untuk memulai lagi percakapan dan tetap gunakan teknik ingin tahu dan discovery ini pada reaksi-reaksinya dengan menanyakan lebih jauh. Karena sekali benteng itu naik, percakapan hanya akan turun dari situ. Yang kita lakukan adalah mencoba melunakkan benteng itu. Ingatlah bahwa komunikasi dengan pasangan narsisistik itu bisa menjadi pekerjaan yang sangat berat. Anda mungkin perlu mengevaluasi apakah ini saatnya untuk meninggalkan hubungan tersebut. Jadi, kalau Anda nyangkut di hubungan tersebut dengan alasan apapun, carilah nasihat dari seorang profesional. Dan ini mungkin sesuatu yang dilakukan secara berkala. Anda perlu sebuah motivasi dari luar secara berkala, entah itu dari seorang coach atau psikiater atau psikolog pilihan Anda. Kalau saya itu link ada di bawah. Kita lihat dulu apakah ini memang karena pasangannya itu NPD atau sebenarnya masalahnya itu karena kalian berdua sama-sama tidak mengetahui cara komunikasi yang benar dan saling menyalahkan. Ini Coach Surfi dan terima kasih telah menonton. Klik link di deskripsi, jangan lupa untuk konsultasi, masterclass, kursus, dan program terapinya. Jangan lupa follow dan subscribe untuk video-video selanjutnya mengenai hubungan dan cinta. Itu akan membuat saya senang dan semakin bersemangat untuk mengedukasi masyarakat kita. Follow saya di Instagram dan TikTok juga. Anda akan lebih banyak mendapatkan tips dan info mengenai relationship psychology. Saya sertakan juga link ke Patreon untuk donasi bila Anda mau donasi. Saya sangat menghargai dukungan dan support Anda semua. Bila Anda ingin suatu topik untuk dibicarakan di next video, tinggalkan di komen. See you next video.